Hello semuanya. Jadi, aku kembali lagi untuk bikin review suatu buku. Kali ini aku bakalan review salah satu novel klasik yang masuk ke jajaran kategori all time must read books. Apa itu judulnya? Yaitu adalah Fahrenheit 451 yang ditulis oleh Ray Bradbury. Mungkin beberapa dari kamu juga sering banget yang denger judul yang ini, dan ini juga menjadi salah satu novel yang sering dibicarakan orang-orang. Dan setelah aku selesai membacanya, aku jadi sedikit tahu dikit lah kenapa kok jadi rame dibicarain orang-orang. Penasaran gimana impresiku? Kita ikutin terus videonya. Nah, di sini itu novelnya bercerita tentang sebuah kota yang mereka itu mempunyai aturan yang aneh. Kenapa aku ngomong aneh? Ya karena yang pertama, kota itu tuh melarang adanya sebuah benda yang mungkin buat sebagian kita tuh penting. Tahu nggak apa bendanya itu? Buku. Ya, jadi di situ ada peraturan yang melarang penduduknya itu menyimpan, apalagi membaca secara terang-terangan suatu buku. Dan kegiatan tanda kutip anti buku ini tuh didukung oleh suatu kelompok yang disebutnya sih di sini petugas kebakaran. Kalau biasanya kita dengar petugas kebakaran secara langsung gitu ya, kayak langsung spontan, mungkin yang ada di pikiran kita itu kayak petugas-petugas kebakaran pada umumnya gitu loh, yang kayak madamin api kalau terjadi kebakaran gitu kan. Nah, tapi di sini tuh kebalikannya. Karena petugas kebakaran ini tuh tugasnya justru membakar tempat atau semacam sekelompok atau individu tertentu yang melanggar aturan tadi. Jadi mereka ini memang slogannya itu membakar dan menghanguskan. Jadi lumayan creepy ya. Karena di situ itu para penduduk kota ini tuh percaya kalau buku ini tuh sumber ketidakbahagiaan yang memang harus dihanguskan gitu. Dan di sini untuk tokoh utamanya kita nanti akan ketemu dengan Montek, yang dia tuh adalah salah satu dari petugas kebakaran yang dia itu mulai merasa kalau hidupnya tuh nggak sebahagia apa yang kelihatannya. Dan dari situ dia tuh mulai goyah gitu dengan hidupnya, dan dia itu memiliki pandangan baru semenjak dia itu mulai menekuri atau mulai meresapi ketidakbahagiaannya itu. Dan karena ketidakbahagiaan tersebut, Montek ini itu jadi bagian yang gamang. Apakah dia ini tuh masuk ke bagian yang menghanguskan, atau justru dia itu masuk ke bagian yang harus dihanguskan? Nah, pemikiran itu yang bakalan kita dapat di sepanjang novel ini. Menurut aku kalau premis kayak gitu mungkin untuk beberapa orang menarik. Ya kalau buat aku menarik ya, karena kan kayak bukan religi, merenung kayak gitu ya, kayak buku-bukunya Paulo Coelho ya kalau mungkin secara sekilas. Nah, itu tadi adalah blurbnya. Sekarang aku mau mulai ke reviewnya. Di sini yang pertama aku mau ngebahas tentang narasi seperti biasa. Di sini diceritakan dari sudut pandangnya si Montek, dan kita tuh jadi tahu gitu loh apa yang selalu dipikirkan oleh Montek di beberapa situasi, serta kekacauan yang berkelebat di pikirannya Montek ini deh. Dan menurutku di sini narasinya nggak muluk-muluk ya, kayak novel klasik pada umumnya gitu, dituturkan dengan bahasa yang nggak biasa, namun maknanya itu cukup dalam. Dan menurutku narasi seperti itu nggak sekali dua kali juga bikin aku tuh mengerutkan kening untuk mencerna kata per kata yang ada di dalam sini. Dan karena penulisnya ini juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang nggak biasa ya, jadi kalian bayangin aja, penulisnya ini metaforik dan dia itu menggunakan stylenya tuh kayak style klasik. Jadi kalian mikirnya double. Kita membaca kalimat metaforik pada gaya narasi yang modern aja kita mikir kan. Nah, ini gaya penceritaannya tuh klasik, jadi makin mikir lagi gitu loh. Dan tapi menurut aku jujur keren sih. Nah, sekarang ini aku mau bahas alurnya. Di sini tuh pakai alur maju, dimana ceritanya tuh bermula ketika Montek ini ya biasa lah ya, dia tuh pulang dari bertugas. Nah, tapi dari situ dia tuh bertemu seorang gadis misterius yang di apa ya, nyebutnya tuh kayak di persimpangan jalan gitu loh. Nah, awalnya Montek ini yang nggak mengharapkan lebih lah ya dengan pertemuan gadis itu, tapi akhirnya Montek memutuskan untuk membuat percakapan singkat. Namun dari percakapan singkat itu dengan gadis tersebut,
dia itu mulai kayak memikirkan perkataan yang selalu keluar dari gadis itu. Nah, mungkin dari situ Montek itu akhirnya mulai berpikir yang tidak-tidak gitulah ya. Dan dia juga mulai meragukan kebahagiaan yang selama ini dia yakini. Dan dia tuh kayak mulai gampang dengan berbagai pikiran-pikirannya gitu deh. Sampai-sampai dia itu memandang kehidupan sedikit demi sedikit tuh beda dari gimana dia itu mandang pada awalnya. Nah, dia itu akhirnya dari situ juga mulai sedikit-sedikit melakukan hal yang cukup nekat untuk kondisi yang ada di kota tersebut. Menurutku sendiri alurnya nggak ada masalah, ya kayak slow but sure gitu aja sih. Sekarang di sini aku mau bahas tokoh-tokoh. Untuk tokoh-tokoh di sini nggak terlalu banyak memang, dan justru dari kehadiran tokoh-tokoh yang ada di sini tuh membuatku cukup berpikir kenapa karakter mereka ini tuh dibuat kayak gitu. Menurutku ya, karakter semua tokoh yang ada di dalam sini tuh ganjil banget, bahkan termasuk Monteknya sekalipun ya. Ganjil yang ku maksud di sini tuh dalam artian apa yang menjadi topik pembicaraan mereka dan respon mereka ini dari beberapa kejadian tuh cukup membuatku bertanya-tanya. Dan seolah-olah mereka ini tuh kayak dikendalikan ya, kayak tanda kutip dikendalikan. Dan aku juga nggak tahu apa ya yang menjadi niat penulis untuk membuat karakter tokoh yang seperti itu. Atau mungkin aku terlalu overthinking aja kali ya, jadi kayak apa sih orang ini, kayak cuman karakter biasa gitu. Kalau untuk tokoh Montek di sini aku bisa ngeliat tuh dia punya ambisi, bahkan dia tuh hampir saja menemui ujung nyawanya ya pada satu kondisi yang jujur itu membuat aku deg-degan parah dan kayak wow. Dan bagaimana Montek ini punya pendirian baru di tengah pendirian yang sebelumnya dia udah bangun mungkin bertahun-tahun, yang menurut aku jujur aja itu part itu bikin aku merenung sih. Nah, itu tadi untuk tokoh-tokohnya. Sekarang aku mau bahas hal yang aku suka secara keseluruhan di novel ini. Pertama-tama di sini aku suka dengan ide ceritanya, dan aku baru nyadar ya ketika selesai membaca judul ini. Aku baru menyadari kalau di covernya itu adalah setumpukan buku yang disusun menjadi angka 451. Pada awalnya aku nggak nyadar kalau itu buku gitu kan, tapi setelah aku selesai bacanya aku tahu kenapa dipakai sebuah gambar buku gitu kan. Nah, kemudian aku sukanya itu dengan bagaimana, oh ya tadi aku udah singgung ya kalau ide ceritanya itu, dan juga memang distopianya tuh lumayan kental. Jadi menurut aku ini genrenya klasik distopia. Waduh, bayangin tuh, klasik distopia. Tapi menurut aku jujur aja distopianya itu cukup membuatku merenung gitu, kayak bener-bener mikir gitu loh. Dan jujur aja sih sebenarnya memang aku nggak menyangka kalau ceritanya bakal seperti ini, tapi juga sedikit berbelok dari ekspektasiku. Kalau aku juga nggak nyangka kalau ceritanya itu kayak gitu, tapi ya antara kecewa dan enggak sih sebenarnya habis baca novel ini. Kemudian aku juga suka dengan kata-kata yang dipakai penulis, lagi-lagi yang cukup melankolis untuk keadaan yang super kacau di buku ini. Kacau di sini tuh bukan kayak gimana-gimana ya, kalian bisa baca sendiri aja deh. Dan entah kenapa, mungkin di sini ada yang nyadar atau enggak, di sini menurut aku penulis ini tuh pengen menyampaikan sesuatu, tapi sayangnya aku sampai sekarang tuh masih nggak ngerti apa yang pengen disampaikan oleh penulis. Tapi aku ngerasa banget ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis. Aku tuh sebenarnya ngerti gitu loh, kayak oke, ini kan membahas tentang buku ya, jadi kayak book about books gitu. Tapi aku bingungnya itu apa ya yang mau disampaikan oleh penulis ini tuh secara langsung gitu. Jadi kayak itu membuat aku mikir sampai video ini di take gitu. Dan di sini aku juga suka bagaimana penulisnya ini membangun unsur distopia di dalam novel ini yang memang cukup menarik perhatianku ketika dari awal membacanya. Sementara untuk hal yang aku kurang suka di sini menurutku karena buku klasik, ada beberapa bagian itu yang nyastra banget ya, kayak luar biasa subhanallah gitu, dan cukup membuatku tuh mencoba menghubungkan dengan kejadian sebelumnya dan korelasinya tuh apa sih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, memang sebenarnya aku bisa dibilang 50-50 sama novel klasik, kadang paham kadang enggak gitu. Dan ini adalah membawaku ke pertimbangan terakhir, yaitu adalah rating.
atas beberapa dasar pertimbangan itu aku akhirnya cuma bisa kasih 4 dari 5 bintang, lumayan tinggi ya sebenarnya untuk novel ini. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang pengen aku bahas tapi kayaknya itu terlalu spoiler. Jadi aku mau bikin satu video review spoiler dan mungkin akan tayang ya beberapa video setelah video ini naik mungkin lah ya, karena aku juga pengen banget ngoceh banyak hal di video tersebut karena jujur banyak banget hal yang pengen aku sampaikan di video itu. Tapi untuk salah satu buku yang masuk ke kategori all time must read books, aku nggak menyangkal ya kalau buku ini tuh memang memiliki tanda kutip impact tersendiri yang kurasakan setelah selesai membacanya. Dan mungkin kalau kamu nanya apakah ini direkomendasikan, aku nggak bisa bilang ini rekomendasi 100% karena mungkin beberapa orang akan ada yang merasa tidak cocok. Tapi kalau kalian penasaran juga kayak aku, boleh banget untuk dibaca. Tapi jangan ngeluh ya kalau bahasanya lumayan nyastra. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Fahrenheit 451 yang ditulis oleh Ray Bradbury. Kalau kamu sudah baca novel ini, nanti bisa ya untuk lihat dan diskusi bersama untuk novel ini di video selanjutnya. Aku akhiri dulu videonya sampai sini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.